bekerja cerdas dengan peraturan berkualitas. Hai BTNers, tahukah kamu, mulai 2 Februari 2022, Bank BTN melakukan transformasi peraturan internal dengan mengubah arsitektur kebijakan dan prosedur, sehingga peraturan internal BTN diharapkan menjadi lebih simpel, sistematis, dan mudah dipahami. Hierarki peraturan lama terdiri dari ketetapan direksi, peraturan direksi, surat edaran direksi atau SE, dan surat keputusan direksi atau SK. Lalu, hierarki tersebut bertransformasi menjadi anggaran dasar yang merupakan ranah pemegang saham, kebijakan umum, kebijakan khusus, dan petunjuk teknis. Hierarki tertinggi peraturan internal berada pada kebijakan umum. Kebijakan umum bersifat high level, strategis, jangka panjang, dan tidak cepat berubah, dan sebagai aturan pokok dalam pelaksanaan aktivitas bank. Saat ini, ada 9 kebijakan umum yang sudah ditetapkan oleh direksi loh, yaitu 1. Perkreditan atau pembiayaan, 2. Treasury, Funding and Services, 3. Human Capital, 4. Pengelolaan perusahaan anak dan unit syariah, 5. Informasi dan teknologi, manajemen data dan digital, 6. Hukum, kepatuhan dan APU PPT, 7. Sistem pengendalian internal, 8. Manajemen risiko, serta 9. Operasional. Selanjutnya, kebijakan khusus yang merupakan tier kedua setelah kebijakan umum. Kebijakan khusus berisi ketentuan dan atau prosedur sebagai penjabaran dari kebijakan umum, mengatur mengenai produk, dan dapat bersifat sementara atau mendesak. Hierarki terakhir adalah petunjuk teknis. Petunjuk teknis mengatur tahapan proses atau teknis pelaksanaan dari produk atau prosedur, perjanjian kerjasama atau PKS, serta keputusan direksi atau direktur. Jadi, ingat 3 kunci ya. Kebijakan umum bersifat high level. Kebijakan khusus menjabarkan kebijakan umum dan berisi ketentuan produk atau prosedur atau peraturan yang bersifat mendesak dan berjangka waktu. Petunjuk teknis berisi teknis pelaksanaan produk atau prosedur. Semua peraturan internal bank dapat ditemukan dalam Legal Application System atau LAPS. Selama masa transisi ini, peraturan KD, PD, SE, dan SK yang masih berada di LAPS dan statusnya masih berlaku tetap bisa digunakan ya. Dengan tersusunnya arsitektur peraturan yang lebih sederhana, sistematis, dan terstruktur, diharapkan BTNers lebih mudah memahami peraturan-peraturan tersebut untuk diaplikasikan secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga dapat mencapai visi misi Bank BTN serta memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Yuk bekerja cerdas dengan peraturan yang berkualitas. Setiap peraturan yang terbit akan kami sampaikan secara berkala. Sampai jumpa di video berikutnya.